Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai salah satu handphone yang sempet goib banget di tahun 2020 lalu. Dan kebetulan juga HP ini tuh udah gue pakai selama sekitar 2 tahunan terakhir ini. Yes, sekarang di tangan gue udah ada Huawei Nova 5T. Dan HP ini tuh kebetulan udah 2 tahunan ini nemenin gue sebagai secondary device, yang which is ini menurut gue tuh cukup impresif nih, karena menurut gue banyak banget hal-hal menarik yang dibawa oleh Huawei Nova 5T ini. Emang sih kalau seandainya kita lihat di tahun 2021 ini tuh udah banyak HP-HP yang punya harga menarik dengan spek yang menarik juga. Dan so far mungkin di tahun 2021 ini udah banyak dari kalian yang nggak gitu ngelirik lagi si Huawei Nova 5T ini. So kira-kira dengan harganya yang lebih turun, apakah worth it buat beli Huawei Nova 5T di tahun 2021 atau di awal 2022? So buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. Alright, kita bakal mulai dulu dari ngebahas mengenai impresi gue terhadap desainnya si Huawei Nova 5T selama sekitar 2 tahunan ini gue pakai sebagai secondary device gue. Yes, menurut gue untuk secara desainnya Huawei Nova 5T ini masih sama kayak review-review sebelumnya. Dimana menurut gue untuk segi desainnya Huawei Nova 5T ini tuh masih memiliki desain yang cukup unik untuk HP dengan harga kelas 2-3 jutaan. Untuk desainnya sendiri di sini Huawei Nova 5T ini tuh tampil beda dengan repetisi logo Nova di bagian bodi belakangnya. Dan menurut gua warna ungu dari Huawei Nova 5T ini juga ngasih ciri khas terhadap desainnya si Huawei Nova 5T ini. Lalu yang gue suka, HP ini juga punya material bodi yang menurut gua tuh kelihatan premium banget. Dimana menurut gua frame aluminium di Huawei Nova 5T serta kombinasi bodi kacanya ini tuh ngasih experience yang solid banget saat kita pegang si Huawei Nova 5T ini. Overall gue cukup suka megang Huawei Nova 5T ini karena untuk bobotnya sendiri HP ini tuh udah cukup ringan banget ketimbang HP-HP di tahun 2021. Karena seperti kita tahu, handphone-handphone di 2021 itu bobotnya itu rata-rata di atas 200 gram. Jadinya untuk overall desainnya dan juga build quality, gue no komplain sama sekali sama Huawei Nova 5T. Malahan gue masih bisa ngasih apresiasi untuk desainnya Huawei Nova 5T ini buat dipakai di tahun 2021. Lalu sekarang kita lanjut ke bagian layar dari Huawei Nova 5T ini. Untuk layar sendiri, Huawei Nova 5T juga menurut gua tuh cukup compact karena HP ini tuh punya layar dengan ukuran 6,26 inci. Dan untuk layar sendiri, HP ini tuh menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD+. Untuk kualitas layar sendiri, menurut gua Huawei Nova 5T ini tuh udah punya kualitas layar yang bagus banget untuk ukuran HP mid-range. Karena menurut gua layar IPS dari Huawei Nova 5T ini tuh punya reproduksi warna dan juga ketajaman yang menurut gua tuh udah oke banget. Palingan seperti yang kita tahu karena HP ini tuh dikeluarin pada tahun 2019 lalu, jadinya agak disayangkan refresh rate tinggi tuh masih belum tersedia di Huawei Nova 5T karena HP ini tuh masih pakai refresh rate 60Hz. Yes, mungkin ini adalah salah satu deal breaker kenapa banyak dari kalian yang nggak lirik lagi Huawei Nova 5T di tahun 2021. Tapi overall, kalau seandainya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, layar dari Huawei Nova 5T ini tuh masih enak banget. Begitu juga di sektor audionya, HP ini mungkin jadi deal breaker karena HP ini tuh cuma punya setup mono speaker aja. Tapi jangan salah sangka loh, untuk kualitas audio dari Huawei Nova 5T ini menurut gue tuh udah di atas rata-rata HP-HP dengan mono speaker lainnya. Kualitas suaranya ini tuh Huawei Nova 5T punya kualitas suara yang cukup kenceng dan juga cukup clear. Meskipun kalau seandainya untuk urusan bass, HP ini tuh emang masih kalah ketimbang HP-HP yang rata-rata tuh udah pakai dual stereo speaker. Tapi kalau seandainya kalian itu pengen pakai Huawei Nova 5T ini tuh untuk daily use, menurut gua untuk urusan layar dan juga audio dari Huawei Nova 5T ini tuh bukan deal breaker karena untuk harganya pun HP ini tuh udah murah banget. Lalu lanjut ke sektor berikutnya, kira-kira gimana nih untuk performanya Huawei Nova 5T ini? Untuk sektor performa, gue bisa bilang Huawei Nova 5T ini tuh masih kenceng banget. Dimana menurut gue chipset Kirin 980 ini tuh sukses banget buat ngejalanin setiap aktivitas gue untuk kebutuhan daily use. Dipakai multitasking, HP ini tuh masih enak karena HP ini tuh punya RAM berukuran 8GB. Tapi mungkin kekurangannya HP ini tuh cuma punya storage 128GB yang nggak bisa ditambahin lagi dengan micro SD. Jadinya kalau seandainya kalian itu pengen pakai Huawei Nova 5T ini untuk waktu yang cukup lama, mungkin kalian akan sering nih untuk hapus-hapusin data kalian di HP ini karena untuk storage-nya HP ini tuh bisa dibilang cukup terbatas. Nah, lalu buat kalian nanyain soal Antutu benchmark dari Huawei Nova 5T ini, di sini gue udah tes Huawei Nova 5T ini dengan Antutu benchmark versi 9 dan HP ini tuh berhasil dapetin skor 481.000. Dan overall dengan skor segini HP ini pastinya lancar banget nih kalau seandainya dipakai untuk kebutuhan gaming.
Untuk game andalan gua seperti PUBG Mobile dan juga Genshin Impact, HP ini tuh masih cukup kuat buat ngejalanin game tersebut. Dan di sini yang gue suka untuk main PUBG Mobile lama-lama, HP ini tuh minim banget dari problem yang namanya frame drop. Untuk main Genshin Impact pun HP ini menurut gue juga masih cukup kuat kalau seandainya kalian itu pengen pakai HP ini untuk main Genshin Impact. Cuman akan lebih baik kalau seandainya Huawei Nova 5T ini tuh dimainin di grafik defaultnya aja. Nah, lalu lanjut ke sektor yang paling penting, yaitu dari sektor softwarenya. Mungkin banyak dari kalian yang nggak pengen beli Huawei Nova 5T karena takut Google-nya tuh suatu saat bakalan ke-ban. Nggak, kalian tenang aja, HP ini tuh untuk Google-nya nggak bakalan ke-ban sama sekali. Karena sampai detik ini pun gue masih bisa untuk ngejalanin setiap aplikasi yang ada kaitannya dengan Google Mobile Service. Jadinya untuk masalah yang nimpa Huawei ini kalian nggak bakal alami di Huawei Nova 5T. Dan untuk urusan softwarenya gue perlu banget nih buat acungin 2 jempol untuk Huawei Nova 5T. Yes, untuk experience pakai EMUI 11 dan juga Android 10 di Huawei Nova 5T ini tuh ngasih experience yang super snappy dan juga smooth. Dan di sini yang gue suka dari Huawei Nova 5T, HP ini tuh punya optimalisasi baterai yang menurut gue tuh cakep banget. Baterainya ini mungkin di tahun 2021 udah kelihatan kecil banget karena cuma punya baterai 3750 mAh aja. Tapi yang gue suka, Huawei Nova 5T ini tuh masih bisa banget buat diandelin satu harian penuh. Untuk pemakaian daily use gua, HP ini tuh masih sukses buat ngasilin SOT di angka 5-6 jam. Which is menurut gue ini tuh udah bagus banget untuk ukuran HP dengan baterai di bawah 4000 mAh. Cuman emang kalau seandainya kita lihat HP ini dari sektor chargingnya mungkin udah ketinggalan ketimbang HP-HP mid-range di tahun 2021. Karena untuk chargingnya HP ini tuh cuma dibekali dengan charger 22,5 watt aja yang butuh waktu 1 jam 20 menit untuk ngecas HP ini dari 0 sampai penuh. Lalu lanjut ke sektor kamera dari Huawei Nova 5T ini. Untuk kamera belakangnya sendiri, Huawei Nova 5T ini punya setup konfigurasi 4 buah kamera belakang dengan kamera utama 48 megapiksel. Dan selain itu HP ini juga memiliki kamera ultrawide sebesar 16 megapiksel yang juga ditemani dengan 2 kamera lain seperti makro dan juga depth sensor 2 megapiksel. Overall gue bisa bilang kalau gue itu puas banget sama hasil kameranya Huawei Nova 5T ini. Karena menurut gue untuk golongan HP midrange, Huawei Nova 5T ini tuh ada di jajaran salah satu midrange terbaik untuk urusan kamera. Hasil fotonya menurut gue Huawei Nova 5T ini tuh super sharp dan juga punya HDR yang cukup bagus. Meskipun kadang-kadang kalau seandainya AI-nya kita aktifin, HP ini tuh bakal punya warna yang sedikit oversaturated. Lalu untuk kamera makronya sendiri, HP ini tuh menurut gua biasa-biasa aja. Karena untuk hasil foto makro dari kamera Huawei Nova 5T ini tuh menurut gua kayak cuman sekedar ada aja dan hasilnya tuh menurut gua kurang gitu tajam. Tapi kalau seandainya kalian itu nanyain urusan low light dari HP ini, gue bisa banget ngasih 2 jempol untuk Huawei Nova 5T. Karena untuk dipakai di foto low light, HP ini tuh punya hasil foto yang menurut gua tuh outstanding banget. Mode autonya aja menurut gua Huawei Nova 5T ini tuh punya hasil yang udah bagus. Sehingga di sini kalau seandainya kalian itu pakai Huawei Nova 5T dan juga kalian foto di environment yang gak gitu gelap, menurut gua mode auto dari Huawei Nova 5T ini tuh masih reliable banget karena untuk hasilnya tuh masih cukup tajam dan juga cukup terang. Lalu lanjut ke sektor videografinya. Di sini gue udah tes di 2 resolusi di Huawei Nova 5T ini, yaitu di 1080p 60fps dan juga 4K 30fps. Dan di sini yang gue suka untuk Huawei Nova 5T, HP ini tuh punya stabilisasi yang bagus banget meskipun HP ini tuh nggak dilengkapi dengan OIS. Jadinya overall untuk hasil foto dan juga videonya gue bisa banget ngerekomendasiin kalian buat beli Huawei Nova 5T. Karena menurut gue pribadi untuk sektor foto dan juga videonya, Huawei Nova 5T ini tuh masih jadi salah satu yang terbaik untuk kelas mid-range. Lalu untuk kamera depannya, HP ini tuh memiliki kamera depan sebesar 32 megapiksel. Yang untuk hasil fotonya, overall gue itu puas banget sama hasil foto kamera depannya Huawei Nova 5T. Hasil fotonya tajam dan juga memiliki mode portrait yang menurut gue tuh cukup bagus. Meskipun di sini yang gue kurang suka untuk foto portrait, kamera depan dari HP ini tuh punya efek beautify yang bikin skin tone tuh jadi terlalu soft. Untuk videografi di kamera depannya, HP ini tuh cuma bisa mentok sampai 1080p 30fps saja. Dan buat kalian penasaran sama hasil video dari kamera depan HP ini, langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke guys, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Huawei Nova 5T. Dan kali ini gue lagi ngerekam di resolusi mentoknya untuk kamera depan, yaitu cuma di 1080p 30fps aja. Kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya?
Langsung aja kalian lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, lalu setelah ngebahas mengenai sektor kameranya, kita lanjut ke sektor yang paling terakhir, yaitu mengenai harga dan juga kesimpulannya. Untuk harganya sendiri, Huawei Nova 5T ini tuh saat ini untuk harga secondnya dibanderol dengan harga sekitar 2,8 sampai 3 jutaan. Dan menurut gue dengan harga tersebut, Huawei Nova 5T ini tuh jadi semakin menarik nih. Kalau seandainya kalian itu lagi nyari HP dengan performa yang ngebut banget. Di sini secara overall gue puas banget dengan Huawei Nova 5T karena HP ini tuh punya performa yang super ngebut. Tapi di sini nggak cuma performanya aja, tapi gue juga cukup puas dengan aspek-aspek lain seperti untuk desain dan juga kameranya. Dan di sini gue juga suka dengan sektor softwarenya yang dimana HP ini tuh punya optimalisasi yang bagus banget untuk baterai si Huawei Nova 5T ini. Selain itu, Huawei Nova 5T ini juga dilengkapi dengan fitur NFC. Dan overall menurut gue, Huawei Nova 5T ini adalah salah satu mid-range paket lengkap kalau seandainya kalian itu pengen beli di tahun 2021 ataupun 2022. Cuman palingan kurangnya aja HP ini tuh nggak dukung koneksi 5G. Tapi kalau seandainya kalian itu nggak peduliin fitur 5G, maka Huawei Nova 5T ini tuh bisa banget buat gue rekomendasiin. So, kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari Huawei Nova 5T di tahun 2021. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.